그대저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B16 di sini akan membahas mengenai infografis tentang gangguan abiotik pada ekosistem hutan di Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan anggota-anggotanya dulu. Saya Handika Alfiana Putra dengan NIM 235176111 KT 10298. Saya Hanifah Roshida dengan NIM 235218823 KT 10414. Kita Putri Ismaula dengan NIM 23515690 KT 10252. Saya Kaisa Nur Aziza dengan NIM 2351536 KT 10240. Dan saya Faiz Muhammad Sunaifi dengan NIM 235200102 KT 10350. Nah, sudah selesai perkenalannya, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Gunung Sinabung. Gunung Sinabung adalah gunung api aktif yang terletak di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung api tertinggi kedua di Sumatera Utara setelah Gunung Sibuatan. Gunung Sinabung sebelumnya tidak aktif selama lebih dari 400 tahun sejak tahun 1600. Letusan terakhirnya diperkirakan terjadi sekitar tahun 800. Namun, pada tanggal 27 Agustus 2010, Gunung Sinabung mendadak aktif kembali dengan meletus secara dahsyat. Letusan tersebut menyebabkan ribuan orang harus mengungsi dari desa-desa di sekitar gunung. Gunung Sinabung telah meletus sebanyak 24 kali sejak tahun 2010. Letusan-letusan tersebut menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar. Pada tahun 2014, letusan Gunung Sinabung menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Pada tanggal 10 Agustus 2020, Gunung Sinabung kembali meletus. Letusan tersebut menyebabkan hujan abu vulkanik yang mencapai radius 10 km. Akhirnya ribuan orang kembali di masyarakat di sekitar gunung diminta untuk selalu waspada potensi letusan. Selanjutnya, kita masuk ke gangguan abiotik. Gangguan abiotik adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor-faktor non-hidup seperti iklim, tanah, dan air. Gangguan abiotik dapat menyebabkan kerusakan hutan, termasuk di Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Berikut ini ragam gangguan abiotik pada hutan Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Gangguan abiotik pada Gunung Sinabung, Sumatera Utara yang pertama ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan di Gunung Sinabung, Sumatera Utara telah terjadi secara berkala dalam waktu beberapa tahun ke belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Gunung Sinabung terjadi secara fluktuatif dengan puncak tertinggi pada tahun 2015. Pada tahun 2015, kebakaran hutan di Gunung Sinabung terjadi di area seluas 1.200 hektar. Interaksi yang terjadi pada kebakaran hutan di Gunung Sinabung melibatkan berbagai elemen seperti vegetasi, topografi, dan iklim pegunungan. Faktor ini dapat mempengaruhi kecepatan dan intensitas kebakaran. Topografi pegunungan seringkali membuat pergerakan api menjadi tidak teratur, sementara vegetasi yang kering dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar. Suhu yang lebih rendah dan kelembaban udara yang tinggi di pegunungan dapat mempengaruhi karakteristik kebakaran secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama ada dampak terhadap lingkungan, meliputi kehilangan habitat flora dan fauna yang hidup di hutan, iklim, banjir dan longsor, serta gangguan transportasi menuju akses ke dalam hutan. Yang kedua, dampak terhadap manusia meliputi menimbulkan korban jiwa, mengalami kerugian ekonomi yang tidak sedikit, dan mengalami gangguan kesehatan di lingkungan masyarakat. Strategi pencegahan dan pengendalian yang dapat kita lakukan, yang pertama, analisa titik rawan kebakaran, kedua, melakukan patroli secara rutin, mendeteksi kebakaran sedini mungkin, mengadakan penyuluhan dan edukasi, membuat peraturan dan memberikan sanksi hukum bagi pelanggar, dan yang terakhir mempersiapkan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya ada kerusakan pertumbuhan pohon. Aktivitas manusia seperti penebangan liar dan kebakaran hutan juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pohon. Penebangan liar dapat menyebabkan hilangnya vegetasi yang dapat melindungi pohon-pohon dari erosi dan serangan hama dan penyakit. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada pohon-pohon dan mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Interaksi yang terjadi pada kerusakan pertumbuhan pohon dapat melibatkan beberapa elemen, seperti faktor biotik, yaitu serangan hama dan penyakit, kompetisi dengan tanaman lain, dan faktor abiotik, yaitu kondisi iklim, kekurangan air atau nutrisi, dan pencemaran lingkungan. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan, meliputi terjadinya erosi tanah akibat pertumbuhan pohon yang tidak maksimal, beberapa makhluk hidup dalam kawasan hutan kehilangan sumber hidup dan nutrisi akibat kerusakan pertumbuhan pohon. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi, meliputi penurunan hasil panen pertumbuhan pohon yang hidup akibat gangguan, dan menyebabkan hilangnya daya tarik wisatawan akibat gangguan kerusakan pertumbuhan pohon. Strategi pencegahan dan pengendalian.
Yang pertama, melakukan pengendalian fisik dengan cara penebangan. Yang kedua, pembersihan bagian pohon yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, melakukan penambalan pada bagian yang rusak. Yang keempat, melakukan pemangkasan secara rutin. Dan yang terakhir, melakukan modifikasi lingkungan. Yang selanjutnya adalah luka terbuka. Aktivitas pariwisata seperti pendakian gunung dan berkemah dapat menyebabkan pohon-pohon tergores atau terluka. Luka terbuka yang dihasilkan dapat menjadi tempat bersarangnya serangga dan sarang semut. Gangguan luka terbuka akibat ulah manusia dapat menyebabkan kerusakan fisik pada pohon dan mengganggu kesehatannya. Luka terbuka dapat menyerang pohon. Selain itu, luka terbuka juga dapat menyebabkan pohon menjadi lebih rentan terhadap kekeringan dan serangan angin. Selanjutnya ada interaksi yang terjadi. Interaksi yang terjadi pada luka terbuka pada pohon yang menjadi pintu masuk bagi patogen, hama, kondisi lingkungan yang merugikan, proses penyembuhan alami, interaksi sistem pertahanan pohon, dan juga faktor manusia. Lalu ada dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada dampak langsung, meliputi penurunan daya tahan pohon, sehingga pohon itu menjadi lebih rentan terhadap penyakit, hama, dan kerusakan mekanis. Selain itu dapat menjadi tempat hidup dan keluar masuk aktivitas hewan dan mikroorganisme perusak kayu. Lalu yang kedua ada dampak secara tidak langsung, meliputi akibat dari luka terbuka pada pohon menyebabkan fungsi pohon di sekitar. Lalu yang terakhir yaitu strategi pencegahan dan pengendaliannya. Yang pertama, memberikan pupuk dan penyiraman dengan secara teratur. Kedua, melakukan pemantauan secara rutin. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan secara intensif untuk memastikan pertumbuhan pohon maksimal dan tidak terluka. Lalu yang terakhir, itu memberikan himbauan pada masyarakat untuk mencegah perlukaan pada pohon. Nah, yang terakhir untuk cabang pohon patah atau mati. Cabang pohon patah disebabkan oleh penebangan liar, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Penebangan liar dilakukan dengan cara menebang pohon menggunakan gergaji mesin atau kapak. Cabang pohon yang patah biasanya berukuran kecil hingga sedang, dengan panjang sekitar 1-5 meter. Cabang pohon mati disebabkan oleh kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Gunung Sinabung sering terjadi akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran hutan untuk membuka lahan, halian, atau perkebunan. Cabang pohon yang mati biasanya berukuran sedang hingga besar dengan panjang sekitar 5-10 meter. Interaksi yang terjadi pada cabang pohon patah atau mati adalah kerja bersama mikroorganisme, respon pertahanan pohon, ekosistem mikrohidrologi, pengaruh pada populasi tumbuhan lainnya, dekomposisi, dan sirkulasi nutrien, pengaruh terhadap satwa liar, pengaruh estetika dan struktur pohon. Selanjutnya ada strategi pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, melakukan pemeliharaan hutan. Kedua, monitoring kesehatan hutan. Ketiga, melakukan pemangkasan rutin. Keempat, melakukan revegetasi dan penghijauan. 5, melakukan penanganan limbah. 6, melakukan penyuluhan dan edukasi. Dan dampak yang ditimbulkan dari cabang pohon patah atau mati, yaitu dapat menjadi habitat bagi berbagai organisme, mempengaruhi siklus nutrisi tanah, dan memberikan perlindungan terhadap erosi tanah. Namun, jika terlalu banyak pohon mati, itu bisa menandakan masalah kesehatan hutan atau lingkungan. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain, di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 jenis gangguan abiotik antroposentrik yang terjadi pada ekosistem hutan di Gunung Sinabung, Sumatera Utara, yaitu yang pertama adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti manusia, vegetasi, topografi, dan juga iklim pegunungan. Lalu yang kedua ada kerusakan pertumbuhan pohon yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan liar dan kebakaran hutan yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pohon. Lalu yang ketiga ada luka terbuka yang diakibatkan oleh aktivitas manusia juga seperti pariwisata, pendakian gunung, dan juga berkemah yang dapat menyebabkan pohon-pohon tergores atau terluka. Dan yang terakhir ada cabang pohon patah atau mati yang disebabkan oleh penebangan liar, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Berikut daftar lampiran yang kita cari dari hasil untuk mendapatkan infografis yang telah dibuat. Penutup, Dika. Oke, sekian penjelasan infografis dari kelompok B16 mengenai gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan di Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.